ya? Teman-teman fokus, bisa sambil mendengarkan, fokus ya teman-teman ya. Oke, kita mau tanya sama teman-teman. Kita minggu lalu belajar bahasa Sundanya tentang apa ya teman-teman? Tema yang dipelajari di bahasa Sunda tentang apa ya? Pancen. Tani Bunara. Pancen urang. Tani Bunara. Teman-teman. Dari Budara. Iya, pancen urang sapopoe. Artinya apa sih pancen urang sapopoe di bahasa Indonesia? Siapa yang sudah tahu? Yang masih ingat? Pancen urang sapopoe itu naon sih artinya? Tugas kita sehari hari. Coba teman-teman yang masing-masing punya tugas nggak? di sini dong. Di rumahnya teman-teman masing-masing punya tugas nggak nih? Coba Budatna mau tanya sama Naufal. Naufal, tugasnya di rumah ngapain Naufal? Ada tugas nggak kalau di rumah? Oh, ini Naufal. Oke, yang lain. Siapa yang punya tugas di rumahnya yang sudah diberikan tugas dan tanggung jawab? Kanaya, apa tugasnya di rumah Kanaya? Suruh buang sampah di luar. Oke, kalau Kanaya tugasnya membuang sampah. Teman-teman yang lain ada lagi yang punya tugas di rumah siapa nih? Yang sudah Medina mendapatkan tugas apa di rumah Medina? Apa Medina? Oh, jagain Ade, nemenin Ade. Oke, yang lain apa tugasnya? Ada yang punya tugas lain di rumahnya? Apa Nazira, tugasnya Nazira di rumah? Menyapu. Oh, Masya Allah, Nazira nyapu. Sudah bisa Nazira, hebat nih. Naufal, coba di-unmute dulu suaranya. Apa tugasnya Naufal di rumah? Aku tugasnya membereskan mainan. Oke, merapihkan mainan tugasnya Naufal. Teman-teman yang lain, coba. Nazifa, tugasnya di rumah apa Nazifa? Ada tugas khusus nggak untuk Nazifa di rumah? Atau kegiatan apa nih Nazifa di rumahnya yang biasa dilakukan? Nggak boleh kayak gitu, nggak sopan. Ada? Siapa yang bilang apa sih gak boleh gitu? Suaranya diaktifkan? Apa? Kalau aku menjaga Violet. Oh, Violet. Siraj menjaga adik. Oh, yang baik, masing baik. Oh, masih baik sama nih kayak Medina nemenin adiknya jagain adik. Kalau Nazifa apa Nazifa? Ini masih baik ya. Jagain adik. Kalau Violet tugasnya apa di rumah Violet? Liga mata. Ada tugas khusus nggak di rumah? Apa Violet? Terus Merawat kucing. Oh, merawat kucingnya. Oh, Violet punya peliharaan. Tugasnya merawat hewan peliharaan. Oke. Teman-teman di rumah masing-masing, setiap orang punya tugas masing-masingnya teman-teman ya. Teman-teman ini tugas utamanya adalah untuk belajar. Tapi biasanya orang tua, ibu bapak guru memberikan tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan teman-teman. Diajarkan untuk bertanggung jawab, mengerjakan satu tugas. Lakukan sama teman-teman. Seperti tadi contohnya merawat hewan peliharaannya di rumah, ada juga yang tugas membantu bersih-bersih. Ya teman-teman ya banyak ya tugas yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, sekarang kita masuk di kegiatan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah yang bergabung sudah banyak. Sekarang silakan teman-teman boleh buka bukunya.
Cina halaman 28. Izin share screen ya Bu Fani. Bukan aku nggak punya Nah, buku. halaman 28, ayah carita ngenaan kadaharan khas Sunda. Apa sih artinya kadaharan khas Sunda? Ada yang tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, kadaharan khas Sunda itu artinya makanan khas Sunda. Kadaharan itu artinya makanan khas itu. Ciri ya, ciri atau yang dimiliki satu daerah tersebut. Nah, di sini ceritanya tentang makanan daerah makanan khas di tanah Sunda. Kita baca sama-sama ceritanya ya teman-teman ya. Teman-teman sudah siap untuk membaca. Teman-teman sudah siap. Halaman 29, teman-teman sudah siap untuk membaca? Baca sama-sama ya teman-teman ya. Bu Retno mau dengar nih teman-teman baca juga. Kita membaca bersama-sama kadaharan khas Sunda. Teman-teman ikut membaca ya. Kata Sunda teh kaasup daerah anu lega. Pangesina oge rea. Sunda daerah boga cara-cara jeung budaya anu beda. Suara teman-teman ikut membaca. Teman-teman bisa ikut membaca? Ibu Ratno belum dengar suara teman-teman membaca. Ikut membaca ya teman-teman ya. Kang aya paribasa, ciri sabumi, cara sadesa, sacara, sacarana. Kata Sunda mah beunghar, kadaharan oge rupa-rupa, kadaharan khas daerah di Jawa Barat. Di Ciamis aya galendo, di jieuna tina hampas minyak kalapa, katelahna galendo Ciamis. Upami urang ka Garut aya kadaharan dodol, di jieuna tina tepung ketan jeung kalapa, katelahna dodol Garut. Di Majalaya Bandung aya borondong, di jieuna tina jagong jeung gula, katelahna borondong jagung. Jabati eta di daerah Cililin aya wajib, katelahna wajib Cililin. Saha anu terang ari tahu di mana? Tangtu geus arapal. Tahu mah kadaharan khas Sumedang, katelahna tahu Sumedang iya pinter. Ari Purwakarta naonnya kadaharan khasna? Sate Madan. Apanan di Purwakarta mah aya peuyeum gandul. Peuyeum anu dijieuna tina sampe tapi bisa digantungkeun. Mun resep kana manisan urang kudu ka Cianjur. Rupa-rupa manisan di Cianjur mah aya tauco deui. Tauco dijieuna tina kacang kedelai. Nah, itu tadi cerita tentang makanan khas yang ada di daerah Jawa Barat. Daerah Jawa Barat ini luas ya teman-teman ya, seperti yang disebutkan tadi di sini. Yang termasuk Jawa Barat itu tadi di sini dalam cerita ada Ciamis, ada Bandung, ada Garut, ada Cililin. Cililin itu masih di Bandung ya teman-teman ya. Ada Sumedang, kemudian ada Purwakarta, dan kita nih di Bogor juga termasuk Jawa Barat. Ada Cianjur, itu masuk ke dalam daerah Jawa, Provinsi Jawa Barat, yang bahasa daerahnya itu adalah bahasa Sunda. Nah, setiap daerah itu punya makanan khas masing-masing. Seperti pada cerita di sini teman-teman nih. Setiap daerah itu punya cara dan punya budaya yang berbeda-beda. Peribahasanya seperti ini. Ciri sabumi, cara sadesa, sacarana, sacarana. Ini peribahasa yang artinya setiap daerah itu punya cara dan punya budaya yang berbeda-beda. Memiliki ciri khas masing-masing ya teman-teman ya. Yang diceritakan di sini adalah ciri khas dari makanannya. Nah,
Nih teman-teman, di daerah Ciamis, Jawa Barat ada makanan yang namanya galendo. Galendo itu makanan yang terbuat dari ampas minyak kelapa. Terkenalnya galendo Ciamis. Kemudian ada juga di Garut. Nih, teman-teman pasti tahu dan suka nih. Makanan khas dari Garut itu namanya dodol. Dibuatnya dari tepung ketan dan kelapa. Terkenalnya dodol Garut. Kemudian di Majalaya, di Bandung ada makanan khas namanya borondong. Borondong itu terbuatnya dari jagung dan gula. Terkenal borondong Bandung. Kemudian di Bandung juga daerah Cililin itu ada namanya wajit. Nah, terkenalnya wajit Cililin. Kemudian ada juga dari Sumedang. Apa tadi yang dari Sumedang? Teman-teman udah tahu nih. Sumedang itu makanan khasnya apa ya? Tahu. Iya, betul sekali. Tahu. Tahu itu makanan khas dari Sumedang. Kemudian ada juga di Purwakarta. Purwakarta itu makanan khasnya peyem gandul. Nah, peyem itu tape ya teman-teman ya, biasa menyebutnya ya. Nah, yang dari Purwakarta ini disebutnya peyemnya peyem gandul. Kenapa disebutnya peyem gandul? Karena katanya peyemnya itu bisa digantungkan. Nah, peyem itu terbuatnya tina sampe atau dari singkong. Nah, kalau teman-teman suka manisan, di Cianjur itu makanan khasnya adalah manisan. Dan juga ada tauco. Nah, kalau tauco itu terbuatnya dari kacang kedelai. Masih banyak teman-teman makanan khas dari setiap daerah. Ini teman-teman sudah beberapa yang diketahui. Ada dari Ciamis, namanya galendo. Ada dodol dari Garut. Ada wajit dari Cililin. Ada juga borondong dari Bandung. Ada tahu dari Sumedang. Ada peyem gandul dari Purwakarta, ada manisan dari Cianjur, ada tauco juga dari Cianjur. Nanti akan masih ada banyak lagi makanan-makanan khas dari setiap daerahnya. Nah, di Jawa Barat itu salah satu daerahnya itu ada Cirebon. Makanan khas dari Cirebon apa ya teman-teman ya? Ada yang tahu nggak? Makanan khas dari Cirebon apa ya? Ada yang tahu? Cirebon itu terkenal dengan kerupuk udang dan juga ada makanan yang namanya tahu gejrot. Tahu gejrot itu makanan khas dari daerah Cirebon. Kemudian kalau tadi ada wajit Cililin dari Bandung, kemudian ada juga wajit yang dibuatnya dari nanas. Wajit yang dibuatnya dari nanas itu asalnya dari daerah Subang, karena daerah Subang itu terkenal sebagai daerah penghasil nanas. Jadi wajitnya itu terbuatnya dari nanas. Nanas itu bahasa Sundanya ganas, teman-teman. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan berdasarkan cerita tadi ya, teman-teman ya. Ada 5 pertanyaan yang harus teman-teman jawab di halaman 30. Silakan teman-teman boleh buka bukunya halaman 30. Nih, di halaman 30 teman-teman. Kumaha kayaan daerah Tatar Sunda teh? Boga naon unggal daerah di Jawa Barat, ari kadaharan khas Cianjur naon? Dina naon dijieuna ari dodol jeung borondong? Ari hideung resep kana kadaharan naon? Nah, ada 5 pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Nomor 1, kumaha kaayaan daerah Tatar Sunda? Bagaimana keadaan daerah Tatar Sunda? Teman-teman bisa lihat lagi ceritanya nih. Bagaimana sih tadi katanya daerah Sunda itu, Tatar Sunda itu seperti apa? Teman-teman bisa baca lagi ceritanya di paragraf pertama. Silakan jawabannya. Silakan teman-teman baca soalnya, langsung dikerjakan. Boleh ditulis jawabannya di buku tulis atau boleh langsung di buku paketnya ya teman-teman ya. Nomor 1, bagaimana keadaan daerah Tatar Sunda, tanah Sunda itu bagaimana sih keadaannya?
Nah, yang kedua, nomor 2, boga naon unggal daerah di Jawa Barat nih, memiliki apa sih, punya apa sih setiap daerah di Jawa Baratnya? Tuh, setiap daerah di Jawa Barat Gimana? apa ya? Di buku paketnya langsung boleh di halaman 30 nomor 1 sampai nomor 5. Boleh tulis langsung di sini, boleh juga jawab ditulis tulis. Tapi kalau mau tulis di buku tulis, teman-teman pastikan menuliskan halaman ya. Misalnya jawaban halaman 30 seperti itu supaya nanti teman-teman nggak bingung. Bu Ratna, Iya. yang 30 jawabnya di ini boleh Bu Ratna di buku paketnya langsung, tapi di mana? Gimana? Boleh diulang? Yang halaman 30 boleh di buku paketnya langsung. Tapi di mana Boleh. nulisnya? Langsung di sampingnya aja, di sininya. Bisa? Di sini boleh. Atau teman-teman mau tulis di buku tulis karena takut teman-teman tulisannya tidak cukup. Boleh juga di buku tulisnya, tapi kalau mau menjawab di buku tulis, jangan lupa tuliskan halaman pada soalnya. Misal jawaban halaman 30, ditulis halaman ya teman-teman ya. Biar nanti kalau belajar teman-teman bisa lihat lagi jawabannya yang mana ya, nanti teman-teman nggak pusing. Kemudian nomor 3, ari kadaharan khas Cianjur naon? Kalau makanan khas dari Cianjur apa ya tadi? Nah, teman-teman bisa baca nih. Dari Cianjur itu makanan khasnya ada apa aja sih? Silakan teman-teman boleh langsung jawab. Yang keempat, tina naon dijieuna ari dodol jeung borondong. Ada 2 yang ditanyakan, dodol sama borondong. Pastikan dua-duanya terjawab ya teman-teman ya. Nah, kalau dodol dibuatnya dari apa? Kalau borondong dibuatnya dari apa? Silakan teman-teman langsung tulis jawabannya. Pastikan dua-duanya terjawab karena ada 2 yang ditanyakan. Kemudian yang kelima, kalau kamu suka makanan apa? Silakan dituliskan makanan kesukaannya teman-teman. Boleh berdasarkan makanan khas daerahnya masing-masing atau apapun makanan yang paling disukai sama teman-teman. Bu Ratna, arti daerah Boleh diulangi Zira? Umaha ya daerah Sunda. Nomor 1 Zira ya. Nomor 1, kumaha keadaan daerah Tatar Sunda teh? Bagaimana keadaan daerah tanah Sunda? Bagaimana ya tadi keadaannya? Baca lagi paragraf yang pertama, Nazira. Nih, dijelaskan daerah Tatar Sunda teh seperti apa ya di sini ya. Bu, sekarang udah jam berapa sih, Bu? Jam 10:03. Masih ada waktu ya. Silakan teman-teman, ada yang sudah selesai menjawab sampai nomor 5? Oh, Bu, aku nggak tahu. Kenapa? Nanti Ibu Ratna kirim ya teman-teman ya. Nanti Ibu Ratna akan kirim materinya di Google Classroom. Ibu Ratna sudah tuliskan terjemahan ceritanya. Sebentar ya, Ibu Ratna ke bawah dulu. Nanti teman-teman bisa lihat di Google Classroom kalau teman-teman belum selesai terjemahnya. Ini terjemahan dari ceritanya Ibu Ratna sudah siapkan. Nanti teman-teman bisa lihat di sana ya. Bu Ratna. Iya. Yang nomor 2 artinya apa? Oke, sebentar. Nomor 2 ini ya. Boga naon unggal daerah di Jawa Barat, memiliki apa sih setiap daerah di Jawa Barat? Nih, nanti Bu Ratna akan share ya teman-teman ya, ini ya. Untuk terjemahnya ya. Bu, kayak ada suara nonton deh. Suara apa? Suara nonton. Nonton? Enggak ada. Kayak kecil gitu loh suaranya, terus udahan lagi.
Ibu Ratna bantu share untuk materinya di Google Classroom ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sana. Kita lanjut ya. Sekarang teman-teman bisa lihat di bagian D halaman 30 dan halaman 31. Kita lihat bahasa Sundanya dulu ya, supaya teman-teman terbiasa. Nih, di halaman 31 dan halaman 30 sampai 31 ada tugas yang harus teman-teman kerjakan dengan cara mencocokkan jawabannya. Jadi sudah ada pilihan untuk jawabannya di atas ini. Nih, yang kotak berwarna pink di bukunya teman-teman ini adalah pilihan untuk jawabannya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman menjawabnya berdasarkan pilihan yang sudah disediakan. Cocokkan jeung asal daerahnya, cocokkan dengan asal daerahnya. Nih, ada Cianjur. Cianjur itu tadi terkenal dengan apa, teman-teman? Ada yang masih ingat? Cianjur itu terkenal dengan manisan dan teman-teman ya. Tauco dan manisan itu terkenal dari Cianjur. Kemudian dari Sumedang. Dari Sumedang itu yang terkenal apa ya tadi ya? Sumedang. Tahu Sumedang, betul sekali. Kalau dari Bandung, apa yang terkenal dari Bandung ya? Yang terkenal dari Bandung itu peyem. Peyem itu terkenalnya dari Bandung ya. Kalau yang dari Purwakarta itu namanya peyem gandul. Kalau yang dari Bandung itu terkenalnya sebagai peyem. Nah, kalau Subang, Subang ini terkenalnya dengan ganas. Kemudian, oh mohon maaf ada yang terlewat nih soalnya. Kemudian kalau dari Cirebon, yang terkenal dari Cirebon ini kerupuk udang, kemudian tahu gejrot, itu dari Cirebon. Kalau dari Garut itu adalah dodol. Silakan teman-teman jawab nomor 1 sampai nomor 6 berdasarkan pilihan jawaban daerah yang ada di kolom yang sudah disediakan. Nomor apaan? Murad. Nomor 4 itu nanas. Nomor 30. Halaman 30, nomor 4. Jam 12. Oke, yang ini berarti. Gak bisa sih diinjut. Dari apa dibuatnya dodol dan borondong? Nah, dodol sama borondong itu terbuatnya dari apa ya? Nah, ini nomor 3, halaman 31, nomor 1 sampai nomor 6, jawab asal daerahnya berdasarkan kolom yang sudah disediakan. Tauco ini terkenalnya dari daerah mana sih? Kemudian tahu ini terkenalnya dari daerah mana? Ada peyem ini terkenalnya dari daerah mana sih asalnya? Kemudian ganas ini nanas ya teman-teman ya. Nanas ini terkenalnya dari daerah mana sih asalnya? Kemudian dodol itu terkenalnya dari mana sih? Dan kerupuk udang ini terkenalnya dari mana sih? Nah, silakan teman-teman jawab berdasarkan nama daerah yang sudah ditulis, yang sudah disediakan di kolomnya di halaman 30. Buat tahu lagi ya, Cianjur itu terkenal tadi dengan manisan dan tauconya. Kemudian Bandung itu banyak ya teman-teman ya. Bandung itu setiap daerahnya punya makanan khas. Salah satunya yang dari Bandung itu peyem. Bedakan ya, kalau peyem gandul dari Purwakarta, kalau peyem aja itu asalnya dari Bandung terkenalnya. Kemudian dari Cirebon itu yang terkenal adalah kerupuk udang dan juga tahu gejrot. Kemudian dari Sumedang yang terkenalnya itu tahu. Dari Subang itu yang terkenalnya nanasnya. Dan yang dari Garut itu yang terkenal adalah dodol. Nah, ini adalah makanan-makanan khas dari setiap daerah yang ada di Jawa Barat. Ada yang sudah selesai sampai nomor 6? Sudah. Paketnya langsung. Gak ada buku, ada tapi buku tematika. Boleh, Sultan langsung tulis jawabannya aja di buku tulis. Kalau nggak ada buku paket kan Bu Ratna share yang ada di buku paketnya Bu Ratna share di sini. Jadi Sultan bisa lihat di sini. Jadi langsung tulis jawabannya aja nggak apa-apa.
Tapi nggak tahu. Aku lagi makan camilan. Nomor 6. Udah. Alhamdulillah. Udah ya. Terima kasih. Teman-teman Udah. lain sudah sudah. Alhamdulillah. Terima kasih. Pak. Yang kalau udah yang sampai nomor 6, yang dari 1 sampai 10 juga. Iya, betul sekali. Kalau teman-teman sudah sampai nomor 6, sekarang kita masuk yang 1 sampai 10, teman-teman. Nih, ini sama ya teman-teman ya, diminta untuk melengkapi jawabannya berdasarkan kata yang sudah disediakan di atasnya. Jadi teman-teman sudah diberikan pilihan untuk jawabannya. Teman-teman tinggal mencocokkan, tinggal memilih jawaban yang paling tepat berdasarkan kata yang sudah disiapkan. Jadi pastikan teman-teman tidak salah memilihnya dan pastikan jawabannya tidak sampai tertulis 2 kali dari pilihan ini supaya teman-teman nanti nggak bingung di sini di bukunya teman-teman. Kalau misalkan sampel udah teman-teman jawab, teman-teman coret aja supaya tidak terjawab 2 kali katanya. Pastikan teman-teman menjawabnya dengan benar dan tepat. Ibu Ratna bacakan ya soal di halaman 31 untuk nomor 1 sampai nomor 10. Nih, teman-teman diminta untuk melengkapi kalimat di bawah ini. Sampel itu artinya apa sih? Ada yang tahu nggak? Sampai. Iya. Singkong. Ini Singkong. yang ini Nomor 5. Ya, mana ya? nomor 4. Ganas itu apa? Yang ini. Boleh diulangi? Ganas itu apa? Oh, ganas itu nanas. Ganas itu artinya nanas. Oh, Nanas dari mana ya? Nanas dari mana? Nah, ini ya, sampel itu artinya apa tadi? Tadi Bu Ratna udah jawab. Sampel itu artinya atau dalam bahasa Indonesia itu iya betul sekali. Sampel itu singkong. Singkong itu biasanya dibuat untuk apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Nah tadi tuh makanan khas dari Bandung. Makanan khas Bandung itu tadi ada peyem. Peyem itu dibuatnya dari sampel atau dari singkong yang difermentasi teman-teman. Sampel ini singkong ya artinya ya. Sampel ini adalah bahan dasar yang dibuat untuk peyem. Nah, kemudian ada ganas. Ganas ini tadi artinya apa? Ganas ini artinya nanas. Nah, nanas ini asalnya atau daerah yang penghasil nanas ini adalah daerah Subang, teman-teman. Di Subang itu sekali nanas, ya banyak menghasilkan nanas dari kebunnya ya, di perkebunannya ya. Nanas ini di daerah Subang biasanya dibuat wajib. Nanas ini biasanya oleh warga Subang dimasak atau diolah menjadi makanan khas daerahnya, yaitu disebutnya wajib. Kemudian ada dodol. Dodol ini makanan khas dari mana ya tadi ya teman-teman ya? Dodol ini makanan khas dari alhamdulillah hebat sekali. Terima kasih. Nih, dodol ini makanan khas dari Garut, dibuatnya dari tepung ketan dan juga kelapa. Nih, kalau combro, teman-teman tahu nggak combro itu apa sih? Combro itu makanan khas juga dari Bandung nih. Kalau combro itu dibuatnya dari sampel, terbuatnya dari singkong. Iya, bahan dasarnya itu singkong yang diberi campuran atau yang di dalamnya diisi oncom. Teman-teman pernah nih kita snack time di sekolah pakai misro, combro kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingat di sekolah kita suka snack time makanan-makanan, kita pernah nih makan ini. Combro itu singkatan dari oncom di jero. Bahan dasar itu singkong. Terima kasih teman-teman yang sudah. Sambil menunggu yang lain ya. Bu Ratna. Itu Bu Ratna.
Ya. Kalau tahu coretnya. Kakak bilang, kakak bukain. Boleh diulangi lagi? Katanya nada yang A itu Nah, yang 1 sampai 6. Nomor satunya apa? Artinya. Oh, oke. Sebentar ya. Ininya dulu ya. Combro. Ibu Ratna jelaskan ini dulu ya untuk pilihannya ya. Supaya teman-teman tahu nih karena ini ada singkatan-singkatan. Nanti khawatir ada yang tahu. Jadi Bu Ratna informasikan ini dulu ya untuk pilihannya ya. Combro itu makanan yang dibuat dari sampe atau dari singkong yang diberi oncom, disingkatnya combro. Nah, kalau misro ini sama nih terbuatnya dari singkong juga teman-teman. Ini singkatan dari misro, ini singkatan dari amis di jero atau manis di dalamnya. Dalamnya itu gula, bahan dasarnya sama nih, sampo juga singkong. Kemudian ada cireng, cireng juga singkatan nih. Cireng itu singkatan dari aci digoreng. Kemudian ada galendo. Galendo ini makanan khas dari mana ya tadi ya? Teman-teman sudah tahu ya? Dari cerita tadi ya. Galendo ini makanan khas dari daerah Ciamis. Kemudian ada tahu. Nih tahu makanan khas dari daerah mana? Kemudian ada kecap. Kecap ini dibuatnya dari kacang kedelai. Sama seperti tauco tadi bahan dasarnya itu kacang kedelai ya teman-teman ya. Kemudian ada di sini Cirebon. Cirebon ini nama daerah ya teman-teman ya. Tadi teman-teman sudah tahu ya Cirebon itu khasnya itu ada kerupuk udang, tahu gejrot itu makanan khas dari Cirebon. Sekarang Bu Ratna akan bacakan terjemahan untuk soalnya nomor 1 sampai nomor 10. Dimulai dari nomor 1. Ada dan Siti bermain atau sepak bola di paru. Boleh di mute dulu suaranya supaya teman yang lain bisa Isu. fokus. Bu Oke. mah Sultan di mute dulu suaranya sebentar Haji. ya. mualah. Fokus. Oke, nomor 1, menuju ngadamel titik-titik. Nah belum. Tina kalapa parut. Nomor 1, ibu mau membuat titik-titik dari kelapa parut. Nah, tadi makanan apa ya yang dibuatnya dari kelapa parut? Silakan teman-teman pilih dari pilihan yang ada di atas ini. Nomor 2, di Subang mah wajib teh dijieun natina. Nah, tadi yang dihasilkan oleh daerah Subang. Subang itu menghasilkan banyak sekali namanya apa ya? Nah, itu biasanya sama warga Sumedang, sama warga Subang itu dibuat wajit. Bahan dasarnya apa tadi ya? Wajit Subang itu terbuatnya dari apa? Silakan teman-teman pilih jawabannya. Nomor 3, kacang kedelai sok dipakai bahan nyieun. Kacang kedelai suka dipakai bahan untuk membuat titik-titik. Nah, kacang kedelai dipakai untuk membuat apa ya? Kemudian nomor 4, basa bapak ka Garut mulihna nyandak titik-titik. Nih, kalau bapak pergi ke Garut, pulangnya bapak membawa apa ya? Nih, oleh-oleh yang dibawa dari Garut biasanya apa sih teman-teman? Silakan diisi. Nomor 5, peuyeum dijieuna tina titik-titik. Peuyeum dibuatnya dari titik-titik. Yang ke-6, sampe bisa oge dijieun titik-titik. Sampe itu apa tadi artinya? Singkong. Singkong ini bisa dibuat untuk apa ya? Kemudian yang ke-7, kadaharan tina aci anu digoreng disebutna. Nah, nih singkatan dari aci digoreng itu apa ya? Kemudian nomor 8, Sumedang katelah ku padaharan titik-titik. Sumedang itu terkenal dengan makanan apa ya? Nomor 9, tahu gejrot merupakan kadaharan khas titik-titik. Tahu gejrot itu makanan khas dari daerah mana ya? Dan yang ke-10, kadaharan anu amis di jerona disebut titik-titik. Nah, makanan yang manis di
Disebutnya apa ya? Nah, ini disingkat tuh. Makanan amis di jero, singkatannya apa ya? Silakan teman-teman jawab nomor 1 sampai nomor 10 berdasarkan pilihan kata yang sudah disediakan di buku paketnya. Dan yang terakhir, tugasnya teman-teman adalah menyalin kecap saharti atau persamaan kata dalam bahasa Sunda ya teman-teman ya. Nih, Ibu Ratna sudah tuliskan persamaannya dan Ibu Ratna juga sudah tuliskan artinya dalam bahasa Indonesia yang di dalam kurung ini ya teman-teman ya. Ini arti dalam bahasa Indonesianya. Gugah itu bahasa Sundanya atau persamaan katanya itu sama dengan kata hudang. Hudang dan gugah itu bisa disebut sebagai kecap saharti karena memiliki arti yang sama, yaitu artinya bangun. Silakan kecap saharti ini teman-teman salin di buku tulisnya teman-teman ya. Oke, ada 10, kemudian ada sare. Sare itu persamaan katanya kulem atau ada juga hes. Bahasa Sundanya persamaan katanya sare, kulem, hes, itu artinya tidur. Kemudian mandi, persamaan kata dalam bahasa Sundanya itu mandi, siram, ibak ya teman-teman ya. Masih banyak ya. Kemudian ada indit atau pergi. Pergi ini persamaan katanya ada indit, angkat, mios. Ini artinya sama yaitu pergi. Sedang itu bahasa Sundanya nuju atau waker. Persamaan kata dari kata sedang itu nuju atau waker. Selesai itu bahasa Sundanya rengse atau beres. Nih, rengse dan beres memiliki arti yang sama yaitu selesai. Kemudian memakai. Memakai ini dalam bahasa Sunda make atau persamaan kata dari kata make ini adalah nganggo. Kemudian lupa. Lupa ini hilap atau persamaan katanya poho. Ada kata datang. Bahasa Sunda datang atau sumping. Kemudian membeli. Bahasa Sundanya meser. Persamaan katanya bisa meli atau membeli. Apa isinya ada yang ditanyakan? Iya Nazifa. Boleh lift nggak? Kenapa sayang? Boleh lift nggak? Kita tutup ya kegiatannya ya. Mati lampu. Oke, kita tutup kegiatan hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Nazifa, ada yang ditanyakan Nazifa? Ya, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan hari ini. Ibu Ratna mohon maaf lahir batin, mohon maaf juga waktunya terlewat. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini bermanfaat. Kita tutup hari ini kegiatannya dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fani.